Masih pa dulu mau aanan dulu. Nan, mau sekolah nggak? Bapak region kalian tapi lampu partai mau kayu kasep nang mah coba balian gitu deui deui kasep nang deui gitu kasep dulu kasep cuma cek apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya bang ceramah dulu ya nih ya deh ini yang nggak terkadang deh nih iya budak bawah dulu ya aduh iya bisa ngadat iya ikan mau dulu kabarkan itu pang is coba kasarna abah lihat dulu kasarna dulu it nyaho kasarna kena cium gitu nya
Palingan ada gayana. Benar Allah dengan segala firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekarang sudah bisa menghubungi Bunda Arianti. Assalamualaikum Bunda Arianti, saya menghubungi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah trouble tadi sebentar ya. Silakan dipergunakan jalurnya Bunda Arianti. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Hari ini Kamis 21 Desember 2023, tepat pukul 05.33 waktu Indonesia bagian Barat. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula salat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya telah mengikuti Kultum Pagi yang akan mengikuti Kultum Pagi ini di Sahabat Kultum Insani, yang sebagai net control station itu adalah Nyi Iteng, dan yang sudah membacakan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya adalah Mama Wulan dan Teorin di frekuensi 141,640 MHz, dan yang sudah terkoneksi di Nada dan Dakwah Charlie Hotel 024. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Ariati Nasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Adapun tema pagi ini berjudul tidak sadar korupsi waktu. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih. Saya beralih dulu ya sebentar. Please dulu standby, jangan ada yang masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Pertama-tama saya izin dulu kepada para terkait frekuensi 141640 MHz bahwa frekuensi ini saya gunakan untuk acara siraman kolbu ataupun siraman rohani, karena ini penting sekali buat kita semua. Sebelum saya urai tema di pagi hari ini, tidak sadar korupsi waktu. Kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta rahmat dan nikmat kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam. Kita bisa berkumpul di frekuensi ataupun di DVA CH 024 Nada dan Dakwah. Hanya dengan kurnianya lah jamaah yang saya hormati kita dapat dipertemukan di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita menimba ilmu yang saya sampaikan secara istiqomah setiap pagi hari. Jamaah yang saya hormati, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meskipun di dalam keadaan sehat walafiat kita, mungkin saja kita masih sibuk dengan urusan bisnis atau keluarga di rumah yang tidak bisa ditinggalkan. Maka sudah menjadi suatu aturan, kesenangan tidak bisa mempengaruhi
kewajiban, dahulukan dulu kewajiban. Begitu jamaah yang saya hormati. Jadi ini hanya merupakan kesenangan, tetapi tidak mempengaruhi kewajiban. Dahulukan dulu yang lebih utama. Jamaah yang saya hormati, selanjutnya saya tak bosan-bosannya mengajak diri pribadi, mengingatkan Anda semua, mengajak keluarga juga untuk meningkatkan iman dan takwa. Mari kita selalu menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Insyaallah dengan cara demikian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa dan akan selamat di dunia dan akhirat kelak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, di dalam Al-Qur'an dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza katalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Jamaah yang saya hormati, jadi maksud dari kata curang di sini, jamaah yang saya hormati, yaitu jamaah yang saya hormati yaitu orang-orang yang curang di dalam menakar dan menimbang. Sementara mutafifin menurut Syekh Muhammad bin Saleh Utsmaid adalah orang yang meminta hak secara utuh dengan mengurangi hak orang lain. Orang yang mempunyai sifat seperti ini jamaah adalah orang yang mengumpulkan dua sifat tercela, yaitu suh dan bakhil. Suh artinya menuntut hak secara penuh tanpa ada tawar-menawar. Sementara bakhil adalah tidak mau melaksanakan kewajiban. Di dalam sebuah pekerjaan jamaah yang saya hormati, karyawan yang meminta gaji secara penuh namun tidak memenuhi kewajibannya sebagai karyawan juga ini termasuk mutafifin jamaah. Ya, mutafifin. Di antaranya tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah menggunakan waktu-waktu kerja untuk bekerja sebaik mungkin. Nah, senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah yang saya hormati telah bersabda, Innallaha harama alaikum uquqal ummahati wa wadal banati wa mana wahas. Sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang mendurhakai ibu, membunuh anak perempuan dan menawat. Jadi manawat itu di dalam hadis tersebut bermakna tidak mau melaksanakan kewajiban atau meminta hal yang bukan haknya. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini terkait dengan perbuatan negatif yang ada di dalam surat Al-Mutaffifin ini ayat 1 sampai ayat 3, kita seringkali menjumpai berbagai kenyataan yang kurang mengenakan kita. Ya. Terdapat para pegawai negeri, sipil, PNS atau pegawai swasta berkeliaran di tempat-tempat umum, jam kerja, warung, supermarket, jalan-jalan, itu jam kerja, berbelanja. Bahkan di tempat-tempat hiburan pada jam kantor kerja itu. Bahkan kedatangan mereka sering dengan mengenakan seragam dinas dan bersama dengan teman-temannya yang lain lagi. Ironis sekali. Jam kerja.
Keberadaan mereka bukan dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada mereka, melainkan untuk memenuhi kebutuhan diri atau keluarga mereka masing-masing. Hari libur, pergantian tahun baru, mobil dinasnya dipakai untuk keluarganya ke kampungnya. Terbukti ketika mereka berbelanja, barang-barang yang mereka beli tidak mencerminkan barang-barang kantor, namun kebutuhan rumah tangga jamaah yang hormat yang ditonjolkan. Jika mereka melakukan suatu kegiatan, biasanya kegiatan tersebut tidak mencerminkan kegiatannya yang berasal dari tempat-tempat mereka mengabdi, tidak ada. Nah, selain itu jamaah yang hormat, melalui media massa kita juga banyak mengetahui bahwa para pejabat negara sering jamaah tertidur saat rapat kenegaraan, nunutan disorot. Jeung pinterna teh wartawan teh nyorot kan nunutan deui. Jadi kanyahoan ku sararea. Begitu jemaah. Jika tidak demikian jemaah mereka asyik bermain laptop. Ya. Atau handphone pribadinya. Ini sedang rapat. Padahal rapat tersebut ini mengharuskan keaktifan para peserta sehingga dapat membahas permasalahan dengan baik. Mana mah kerapatnya nyowe HP nyolek nunutan itu kan korupsi waktu. Jamaah, para pekerja yang menggunakan jam kerja untuk belanja kebutuhan pribadi, mengerjakan tugas pribadi, bahkan sholat sunnah yang berarti meninggalkan kewajiban yang harus dikerjakan oleh sebagai orang dinilai sebagai korupsi waktu. Nah, di dalam buku Jamaah Kiai di Republik Maling, Munawar Fuad Nuh dia menuliskan bahwa korupsi adalah bentuk penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri. Dan hal itu jamaah merupakan pengkhianatan atas amanah dari masyarakat. Mengkhianati amanah ini adalah perbuatan terlarang dan menilai dosa jamaah yang saya hormati. Saya kembalikan kepada Al-Quran jamaah yang saya hormati. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sudah jelas dalam Al-Quran. Saya berbicara Al-Quran dan hadis. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Gitu jamaah yang sama, kita kan diberi amanah untuk melaksanakan sebaik mungkin. Justru amanah tersebut dikhianat jamaah yang hormat. Ini yang lebih bahaya. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk memelihara dan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Saya diamanahan dari sahabat Kutum Insan ini untuk ini saya sampaikan. Dan dipoto bila perlu. Tetapi kalau ada hal yang tidak bisa saya jangkau, keterkaitan ada gangguan atau tidak sampai, saya kemarin pulang lagi jamaah yang hormat. Ke Abah Abun saya datang tapi pulang lagi, tapi udah nelpon pas saya berada di Cicalengka. Begitu. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul mil adali. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'un basyira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu ini menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah sahabat kultum yang saya hormati, di pagi hari ini dua ayat inilah menjadi bukti bahwa pengkhianatan terhadap amanah termasuk korupsi dan merupakan perbuatan terlaknat. Allah. Sebagai orang yang melakukan korupsi
Orang-orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan orang yang berwenang dan juga Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab kepada atasan bisa saja dilakukan dengan cara yang baik-baik saja. Bahkan perbuatan-perbuatan tercela ini tidak menjadi masalah jika tidak diketahui oleh atasan. Meskipun demikian jamaah, korupsi waktu tidak mungkin akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan menuntut segala perbuatan yang dilakukan manusia. Meskipun hanya secuil. Nah, di dalam hal ini kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Begitu. Jamaah, kedua ayat inilah mengindikasikan betapa kita harus berhati-hati di dalam setiap perilaku dan tindak tanduk keseharian kita. Di dalam situasi dan kondisi apapun. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ayat ini jamaah. Kita diharapkan akan termotivasi untuk menyepelekan perkara-perkara kecil ini. Apa sebab kita tidak tahu bahwa hal kecil dan sederhana itu terkadang memiliki dampak yang sangat besar. Maka karena itulah jamaah yang saya hormati, sekecil apapun perbuatan tercela, hendaknya kita menghindari. Tepira jamaah yang saya hormati, apalagi jamaah yang saya hormati. Amanah kecil gede itu warat mual. Ini jamaah yang saya hormati akan jadi mamalak itu. Terkait dengan penggunaan waktu. Kedua ayat tersebut jamaah mengisyaratkan agar kita selalu menggunakan waktu untuk melaksanakan amanah-amanah yang diembankan kepada kita. Jangan sampai ada korupsi waktu meski hanya sebentar dan tidak ada orang yang lain yang mengetahuinya. Digawe 8 jam dikorupsi, kurang sajam dipakai jalan-jalan. Nah, untuk itu jamaah yang hormati, kita selalu berhati-hati di dalam menggunakan waktu. Kita harus menggunakan sesuai dengan amanah yang diemban kepada kita semua. Jangan sampai kita menggunakan waktu di kantor hanya untuk berbincang dengan rekan kerja atau bahkan main catur, main gambling. Begitu jamaah komentar, sekecil apapun korupsi waktu yang kita lakukan, ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, termasuk tindakan korupsi ini, baik korupsi uang, korupsi kerja ataupun korupsi waktu. Allahu Akbar. Banyak ternyata dosa kita yang tidak dilaksanakan jamaah, baik terasa ataupun tidak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menyadarkan kita semua dan mengingatkan kita semua, dan mudah-mudahan kita juga tidak melaksanakan seperti hal itu. Saya akan mengaturkan banyak terima kasih dulu kepada user-user yang telah tergabung sebelum kepada sahabat Kultum Insani. Terima kasih Putri Cikal yang berada di Kota Depok. Terima kasih AA Otong dari Jawa Barat Kota Bandung. Terima kasih juga Bunda Arianti Nasution dari Sumatera, Bu Moderator. Terima kasih juga kepada Evica dari Jakarta, Kota Jakarta Sehat. Ya, terima kasih sudah memberikan jempol. Kemudian terima kasih juga kepada Jet Erlangga dari Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan. Terima kasih juga kepada Ibu Lurah Mayang Cute dari Jawa Timur, Kota Batu. Terima kasih juga kepada Rama Sinta. Terima kasih juga kepada orang Majalaya Rekitu Wae. Ya, kepada seluruh sahabat Kultum Insani yang banyak sekali mendengarkan di pagi hari ini. Mohon maaf apabila penyampaian saya tidak berkenan dengan hati kita semua. Hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, syariat antara kita dengan saya kembalikan kepada Ceitung bersama Bunda Arianti. Silakan dipergunakan. Saya 001 standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan lancar dan baik. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani, frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Semoga para pendengar semua diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan keberkahan umur sehingga bisa bermanfaat buat siapa saja. Akhir kalam saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan rekan-rekan yang mau pakai jalur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bunda Aryati, rekan-rekan semuanya, mbaknya, abangnya yang telah bersama-sama di channel 024. Langsung saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya sampai belebatan ngomong. Dipersilakan Otong. Ya, mat beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya. Ya, rekan-rekan yang lain mana suaranya?